Baik, selamat sore Sobat JKN. Kali ini kita akan menggali informasi terkait dengan bagaimana sih penanganan pengaduan peserta JKN, baik itu di fasilitas kesehatan maupun penanganan yang dilakukan secara online. Untuk itu, pada kesempatan sore hari ini kita akan menggali lebih dalam apa saja yang petugas pengaduan dari BPJS Kesehatan yang sudah dilakukan selama ini dalam penanganan pengaduan dari peserta. Karena mengingat kalau kita lihat perkembangan sampai dengan saat ini sudah satu dekade program JKN dijalankan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara. Untuk itu kita akan mendengar dari persepsi teman-teman terkait dengan bagaimana dalam proses untuk penanganan pengaduan peserta. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh Mbak Irsa, kemudian ada Mbak Indar. Rekan kami berdua ini kesehariannya melakukan penanganan pengaduan yang disampaikan oleh peserta. Nah, Mbak Indar dulu. Nah, Ya, kira-kira Mbak Indar selama ini berapa sih persentase pengaduan yang Mbak Indar tangani? kalau presentasi hampir setiap hari ada sih Pak, Setiap cuma hari ada. ya Itu banyak. dari segmen mana aja itu Mbak Indar yang Kebanyakan eh, itu PBI Pak, PBI? biasanya tanya status kepesertaannya, Hmm, terus tunggakan juga ada yang tanya. tunggakan iuran berarti Ya, ya. Oke, Mbak Indar, kita tahu kan selama ini peserta JKN itu banyak sekali yang mendapatkan penanganan di seluruh fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, dokter keluarga, maupun rumah sakit. Tentu tidak mulus gitu. Artinya pasti ada saja kendala maupun hal-hal yang ingin diketahui oleh peserta. Nah, dari pengetahuannya Mbak Indar, ketika berkunjung ke puskesmas maupun rumah sakit, informasi apa saja yang peserta butuhkan di BPJS Kesehatan? biasanya kalau saya ke rumah sakit itu banyak pertanyaan terkait status kepesertaan anggota Betul. keluarganya Pak. Jadi pas Status kepesertaan yang nonaktif berarti iya, ini ya? nonaktif. Jadi pas saya cek Mhm. pesertanya, ternyata anggota keluarga lain nonaktif. Nah, terus mereka tanya gimana cara Mhm. mengaktifkannya Nah, lagi. itu disebabkan karena apa Mbak Indar? Kalau yang Bias seperti itu kan biasanya, kasihan nih, heeh, orang sedang butuh pelayanan kesehatan, tiba-tiba sampai di puskesmas, kartunya saya tidak aktif gitu. Pasti kan panik pasti ada, kemudian betul. konsentrasi keluarga pasien juga pasti akan berbeda gitu. Biasanya itu kalau di keterangannya sudah tidak ditanggung, Pak. Jadi oleh Pemdanya sudah tidak Tidak ditanggung. ditanggung oleh Jadi Pemda. kalau mau ditanggung lagi bisa pengajuan lagi ke Oh dinas gitu, sosialnya. gitu mekanismenya. Ya, Kalau dari Mbak betul. Irsa gimana kasusnya seperti itu? Itu pasiennya disuruh pulang dulu atau gimana gitu? Atau tetap diberikan pelayanan? Kan kartunya nggak aktif ini. untuk Gimana? untuk di rumah sakit itu kan kita ada 3 kali 24 jam hari Oh, kerja. aturan dari rumah Ya, sakitnya atau bukan Pak, memang regulasi dari regulasi Pemkesnya. pemerintah? Betul. Jadi kalau misalnya ada pasien yang rawat inap Mm-mm. dan memang dari awal itu akadnya menggunakan JKN KIS, JKN maka KIS. nanti akan diberi waktu dan kartunya nonaktif ya, Heeh. diberi waktu 3 kali 24 jam untuk pengurusan. 3 kali 24 jam untuk pengurusan kartunya supaya aktif Aktif kembali kembali. gitu. Itu dari segmen apa aja yang bisa seperti itu? Semua segmen Semua Pak, segmen. asalkan bisa Hmm. langsung aktif. Heeh. Yang paling banyak itu dari segmen apa yang kasus tadi nonaktif kartunya tuh? Biasanya dari Kebanyakan yang PBIJK, PBI. yang bantuan PBIJK. pemerintah pusat, Hmm. tapi mereka nonaktif. Akhirnya ada beberapa Heeh. segmen yang kita sarankan, mulai dari mandiri Heeh. atau bantuan dari PBPU Pemda. PBPU Pemda. Oke. Artinya gini, misalkan sekarang kan posisi pasien ada di rumah sakit. Nah, katakanlah di rumah sakit, kemudian berarti nanti keluarga ke BPJS Kesehatan dulu atau memang bisa mungkin lewat kanal atau apa gitu, peserta bisa melakukan pelaporan. Untuk pelaporan sih banyak kanal ya Pak ya, boleh Heeh. melalui SIPP, telepon ke Apa itu 166. SIPP Mbak Irsa? SIPP ini saluran informasi pengaduan peserta. Peserta. Jadi nanti peserta itu kalau misalnya ada mau informasi atau pengaduan terkait Mm-mm. pelayanan atau terkait pertanyaan seputar administrasi BPJS Mm. bisa melalui kanal tersebut. Oh, SIPP. Nah, SIPP ini bisa diakses lewat apa aja? Apakah harus pakai internet atau gimana nanti mekanismenya? Dia ada dua, website dan Website. mobil JKN. Hmm, Jadi nanti di mobil JKN itu diarahkannya ke SIPP juga Pak. jadi setiap ada keluhan atau butuh informasi bisa melalui tadi SIPP maupun aplikasi mobil Mobil JKN itu JKN. sendiri. Artinya masih cukup banyak ini kanal-kanal layanan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Nah,
Mbak Indah sama Mbak Irsa setiap minggu itu berapa kali ke rumah sakit berkunjung untuk memastikan apakah memang peserta mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya gitu. Kalau kami sih harusnya setiap hari ke rumah Setiap sakit, hari. Pak. Hanya saja tergantung rumah sakit mana yang dikunjungi. Mm-mm. Seperti RSUD itu kan operasionalnya dia di pagi hari sampai siang. Jadi Heeh. kami kalau pagi biasanya di RSUD, nanti di hari-hari yang lain sore itu Sore. ke Oh, rumah sakit berarti swasta. paginya ke rumah sakit, ke rumah sakit pemerintah, Iya, sorenya baru ke sorenya rumah sakit swasta. swasta. Ini kok bisa berbeda ya? Kan sama-sama pelayanan pagi atau yang berbeda buka polinya? Karena polinya memang bukanya beda. Kalau RSUD dia Oh, cenderung di pagi hari, kalau swasta RSUD sore sampai pagi, malam. kemudian rumah sakit swasta buka polinya di sore hari. Itu Betul. sudah diatur sesuai dengan jadwal praktek dokternya berarti ya. Betul. Kesepakatan dengan kerjasama, Pak. Kerjasama dengan ini, dengan BPJS BPJS. Kesehatan. Oke, Mbak Irsa. Kemudian ini saya tertarik nih dengan warna seragamnya ini nih. Apalagi ada tulisan apa? Tulisan satu apa sih BPJS satu itu? Jadi BPJS 1 itu Mungkin bisa singkatan saya dari kasih lihat, Pak. Wah, keren BPJS sekali. Siap Membantu. BPJS siap membantu. Artinya setiap ada keluhan, kemudian peserta butuh informasi bisa menghubungi BPJS BPJS 1. 1. Nah, selain yang diinformasikan tadi itu apa sih fungsi dari BPJS 1 ini? Jadi biasanya kami melakukan customer visit, Pak. Kita Mm-mm. kunjungan ke peserta, tanya gimana pelayanan rumah sakit ini gitu. Kalau Oke, misalnya oke. ada keluhan terkait pelayanan itu bisa menghubungi kami. Kalau misalnya di Mm-mm. rumah sakit tidak bertemu, ada poster kami. Poster Nah, di Di seluruh rumah sakit di berarti ya. seluruh rumah Artinya sakit. kan cukup gampang, cukup mudah ketika peserta membutuhkan informasi. Tidak perlu harus repot-repot. Misalkan sekarang di puskesmas harus ke BPJS Kesehatan. Jadi Iya. sudah ada kanalnya ya. Nah, SIPP ini hanya diketahui oleh BPJS Kesehatan saja atau memang ada dari rumah sakitnya ini, Mbak Irsa? Kalau SIPP itu petugas PIPP, Pak, namanya. Oh Petugas ya, ya. PIPP itu Yang ada rumah sakit namanya petugas PIPP, PIPP, yang BPJS Kesehatan namanya BPJS 1. BPJS BPJS 1. Apa nih bedanya BPJS 1 dengan petugas PIPP ini, Mbak Irsa? Untuk BPJS 1 sih memang jabatan untuk petugas BPJS, Mm-mm. Pak. BPJS siap membantu. Tapi kalau PIPP itu tadi yang petugas pemberian informasi dan Informasi. penanganan pengaduan. Oke, Gitu. ya itu ya Sobat JKN. Jadi sekarang Sobat JKN sudah tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu cemas lagi. Begitu butuh informasi, penanganan pengaduan, bisa menghubungi tadi ada kanal PIPP, SIPP, kemudian ada Buat JKN. aplikasi mobil JKM dan BPJS 1 ini tadi tulisannya sudah jelas. Jadi siap membantu. Artinya ini akan mengakomodir setiap informasi yang dibutuhkan oleh peserta. Oke, sekian ngobrol kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.